Ya, Bandarmologi Brand. Saham yang baru IPO dari bulan Oktober tanggal 9 2023 sampai dengan sekarang, yaitu pada saat data ini dibuat, yaitu tanggal 13 Desember 2024. Jadi saham yang dijual belikan selama brand IPO sampai dengan sekarang. Kita langsung ke data ya. Ya. Ini tentang profil perusahaan. Ya. Shareholder 64,6% oleh PT Barito Pacific Tbk. Kemudian Grand Era Energy Ltd itu 23,6%. Ini sering disebut dengan founder share. Nah, ini ada Green Era Energy Ltd ya. Apa ini perusahaan asing ya? Kalau TBK ya harusnya ada di bursa efek kita ya. Ya, tapi kita konsentrasinya ke brand aja ya. Jadi IPO tadi tanggal 9 Oktober 2023 dengan harga IPO 780 dengan underwriter BNI Sekuritas 95%, kemudian OCBC Sekuritas 4,78%. Ya. Jadi BNI Sekuritas NI ya kodenya. Nah, ini kepemilikan saham ya, dari waktu IPO, ya, lembar saham waktu IPO itu 3% di publik, ya. Sedangkan founder share 97%. Ini waktu IPO berdasarkan data ini. Ya, kita hitung itu 3% melawan 97%. Oh ya, kita lihat sebelum lupa ya, kita lihat chartnya dulu. Nah, ini chart brand dari IPO sampai sekarang, posisi harganya. Di mana MACD histogramnya di atas 0, kemudian line-nya juga di atas 0, terus stokastiknya itu di atas 80%, 80 ya, atau overbought ya. Itu secara chart ya, tapi itu kita ke bandarmologi. Nah, setelah seiring berjalan sampai no sekarang 13 Desember 2024, posisi pemilik saham berubah, di mana 12% itu saham publik, sedangkan founder share 88%. Itu posisinya, jadi ada perubahan sekitar 12 kurangi 3, 9%. Jadi saham publiknya bertambah 9% berdasarkan data hari Jumat kemarin. Harga IPO dibanding harga sekarang naik 992%, ya hampir 1000% ya.
di mana kemarin ditutup di harga jodi, di mana harga sama dengan close atau harga sama dengan harga preview. Nah, untuk brand ini kembali ke harga IPO dibutuhkan penurunan sebesar 90,85%. Ini saham publik tadi 12% melawan 88%. Ini chartnya posisi saham sekarang, di mana terjadi jual beli. Ini adalah tabel jual dan beli, di mana saham yang beredar, terutama yang dijual belikan, itu KF memiliki ini 24% ya, dengan harga 8.471 rata-rata ya. Terus BKF 15,9%, rata-ratanya 8.292 harga belinya. Kemudian DX itu rata-rata 6.477, CC, RK, nah seperti ini. Dari saham yang dijual belikan, -58% asing buy, 42% domestic buy. Walaupun asing yang buy, tapi yang jual juga asing juga. 92% asing yang jual, 8% domestik yang jual. Nah, mengenai persentase ini adalah persentase dari saham yang dijual belikan. Sedangkan ini, persentase ini adalah persentase dibanding keseluruhan saham yang beredar, yaitu sebesar 133 lebih miliar ya, saham. Ya, itu kemudian kalau kita bentuk chart, ini yang dijual belikan, jual, beli. Di sini AKF ya, sesuai dengan data 24 sekian persen. BKF itu 15,92%, 15,92% dan seterusnya. Jadi ini yang dibeli. Sedangkan yang dijual ZPF minus 40%, karena jual kan berkurang ya. DPF ya, minus 34%, KZF minus 13%. Di sini kelihatan bahwa asing jualan, yang beli juga asing juga. Ya. Kemudian, ya, ini yang dijual belikan. Kalau free float, ya, jadi kita menghitung saham yang free float yang beredar di masyarakat, itu saham yang beredar di masyarakat yang tidak dijual beli, jadi orang beli IPO
atau mungkin ya siapalah ya, beli IPO tapi enggak dijual, itu 95%. Sedangkan yang dijual cuma 5% ya yang dijual belikan. Nah, ini di sini kalau ingin tahu persisnya ini ya, yang dijual belikan cuma tepatnya 4,58%. Jadi ini dibulatkan jadi 5%. Sedangkan free float 95,42%. Ya. Jadi ini saham free float 100%, ya, di mana 4% dan 90% yang di hold 95%, sedangkan yang dijual belikan 4,58%. Ini harganya, masing-masing belinya, ini jualnya, masing-masing jualnya. Dan ZP jual di harga rata-rata 6.813. Kemudian DPF ya, itu jual di 8.753 ya, itu rata-rata. Maka muncul bilangan pecahan rupiah per 1 rupiahan ya. Nah, ini jadi saham ini masih banyak dipegang oleh holder. Maksudnya holder ini sini yang tidak jual dan beli, karena cuma 5% yang jual beli. Itu pun dari free float yang saya sebutkan tadi, free floatnya hanya 12%, 95%-nya di hold. Nah, kita ingin tahu perubahan dari posisi saham waktu IPO, ya, di mana 3% public, 97% founder share, di porsi saham sekarang, yaitu tepatnya tanggal 13 Desember 2024, di mana saham publiknya 12%, ya, berubah dari cuma 3% menjadi ya 3% menjadi 13%. Sedangkan founder share 8%. Jadi saham publik 12%. Nah, kalau free float ini kita gabungkan menjadi, kita persentasekan secara porsi saham atau total share seluruhnya, baik yang dipegang oleh founder maupun free float, yang dijual belikan itu cuma 1% dari total share yang ada. 1%, bayangkan. Maka saham ini ringan kalau mau diangkat ya, karena saham yang beredar di publik 1%. Free floatnya, walaupun free float tapi masih di hold ya, itu 11%. Ya, pas kan 12% ya. 11%. Nah, itu mungkin ya, ini cuma dalam tanda petik, mengapa kemarin 2 kali brand ini masuk FTSE ya, tapi terus batal ya. Yang pertama batal karena dia masuk FCA, maybe ya, ini cuma dugaan saya aja, saya udah lupa itu, tapi kejadian itu waktu brand masuk ke FTSE, pas bener brand itu diulang ya. Tadi ada gangguan sebentar. Bahwa saham free float yang 12% ini, itu yang dijual belikan cuma 5%. Sedangkan free float yang tidak dijual itu sekitar dijual belikan ya sekitar 95%. Jadi ini adalah presentasi dari saham yang bisa
jual belikan atau saham yang tidak dipegang oleh shareholder. Nah, jadi perubahannya ya, dari 3% tadinya waktu IPO menjadi 12% setelah porsi saham no ya, sekarang ya, setelah sekian waktu berjalan setelah IPO. Nah, di sini kalau kita bandingkan secara persentase secara keseluruhan, baik punya founder share maupun free float, ternyata dari data ini itu hanya 1% yang dijual belikan. Jadi mungkin, ini mungkin ya, dalam tanda petik, kenapa brand untuk kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya ya, tidak dimasukkan ke FTSE rebalancing. Ya. Jadi 3 kali selama 3 kali rebalancing, ya, brand ini untuk kali yang pertama, seingat saya ini ya, telah dimasukkan ke FTSE. Jadi secara di announcement diumumkan bahwa brand masuk FTSE waktu itu, tetapi tiba-tiba brand masuk FCA. Nah, masuk FTSE kok masuk FTSE atau FTSE ya, kok masuk FCA? Ya mungkin dari pihak indeks FTSE-nya itu cancel lah ya, batal untuk saat itu masuk FTSE karena dalam keadaan FCA. Setelah lama berselang, brand diumumkan masuk FTSE lagi, ya. Terus juga dibatalkan dengan alasan saham publiknya cuma 3%, ya. Mungkin dari ini bisa menjelaskan bahwa ya cuma 1% yang dijual belikan saham brand ini, sedangkan saham publik yang lain yang 11% ini di hold. Nah, siapa yang 11% ini? Kalau retail rasa-rasanya nggak mungkin ya di hold di tengah guncangan, maksudnya guncangan harga. Nah, seperti ini, kayak gini ya, retail mana tahan? Gapdon atau ARB berkali-kali, oh ya, istilahnya Gapdon ya, kalau retail pasti udah jual. Nah, kenapa ini masih 1%? Ya mungkin 5% atau berapa ya, untuk memenuhi syarat bahwa masuk FTSE saham publiknya sekian persen misalnya. Kalau di BEI bursa efek kita memang 7,5%. Entah kenapa juga bursa efek kita memasukkan brand ini ke tidak dikasih tato ya, tidak dikasih tato. Ya mungkin kalau dasarnya ini memang saham publiknya 12%, tapi kenyataannya 11% ini perlu dipertanyakan. Retailkah, institusikah, ya pokoknya abu-abu lah ya, karena memang saham publiknya 12%. Tapi kok yang di hold 11% dari IPO yang berjalan sampai sekarang. Jadi
dari sini jelas bahwa kita bisa berkesimpulan ya dalam tanda petik wilayah abu-abu ya. Kenapa saham brand ini ringan? Ya, tadi 1% dijual belikan, sedangkan 11% masih di hold. Ya, ini hampir sama dengan ini, tapi di sini sebetulnya ada sekuritasnya apa, tapi kalau cuma 1% ya nggak kelihatan. Ya. Kalau di sini ada NI ya, di sini nggak kelihatan ini numpuk-numpuk karena sekian banyak sekuritas hanya di 1% kueh pi ini. Nah di sini ya, di sini AK 0,13%, DK 0,09%, DX 0,08%. Ya. Jadi tidak ada 1%. Di total ini baru 1%. Itu ya, ini yang jual. Jadi ini mungkin ada istilah dari pesohor ya, gulung kering. Apa saham ini kering ya, yang beredar di masyarakat secara teori 12%, tetapi secara praktek yang beredar cuma 1% untuk saat ini, atau yang tepatnya dijual belikan. Saya kira cukup ya. Salam sehat.